Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajari kita semua untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci sukses bagi semua manusia untuk menggapai kepada kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini, bukan berarti Allah melepas kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan kepada kita ujian-ujian yang mana tujuan dari ujian Allah tersebut hanya satu, ingin mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya ketika menyikapi ujian yang datang dari Allah tersebut. Mati dan hidup merupakan ujian dari Allah. Selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, baik itu kekurangan dari harta, ujian dari rasa takut, ujian dari ini dan ini. Semuanya bersumber dari Allah. Bahkan yang sekarang lagi ramai di seantero dunia dengan adanya COVID-19, ini juga merupakan ujian dari Allah. Yang mana semua ujian yang datang kepada manusia
Allah hanya pengen siapa di antara hamba-hambanya yang mendapat ujian itu yang paling baik amal perbuatannya. Apakah dengan ujian yang datang kepada kita, kita akan menggantungkan, meminta tolong kepada sesama manusia, atau malah kita mendekatkan diri kepada Allah? Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah dari segala macam bentuk ujian, maka cara solusi paling tepat adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena semuanya itu adalah makhluk Allah. Semuanya itu ciptaan Allah. Kalau kita malah menjauh dari Allah, maka tidak akan pernah selesai ujian yang datang kepada kita. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ujian yang datang kepada kita, insya Allah segala bentuk macam ujian yang datang kepada kita akan bisa kita selesaikan, akan kita dapati solusi yang baik. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah mengatakan, jangan pernah katakan kepada Allah, saya punya masalah. Tapi katakan kepada masalah, saya punya Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Subhanallah. Masalah, ujian, hidup, mati, semuanya milik Allah. Semuanya makhluknya Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi segala masalah, menghadapi segala ujian dan sebagainya yang datang kepada kita, insya Allah semuanya akan berakhir dengan baik. Insya Allah semuanya akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Mati merupakan ujian buat manusia. Hidup merupakan ujian buat manusia. Yang akhir dari semuanya itu, Allah hanya pengen dari kita siapa yang terbaik amal perbuatannya di antara kita. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, sudah banyak kita saksikan, bahkan sering ditayangkan di televisi, ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah berupa kekurangan harta, mereka malah mendekatkan diri kepada sesama makhluk Allah, bukan meminta kepada Allah. Berarti orang yang diuji dengan kekurangan harta dan dia tidak mendekat kepada Allah, bahkan minta tolong kepada sesama makhluk Allah, berarti dia sudah tidak kuat menghadapi ujian Allah. Dan na'udzubillah, ketika dia minta pertolongan kepada sesama makhluk Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan orang yang menyekutukan Allah berarti dia telah berbuat dosa yang besar. Yang benar, ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dengan ketakutan yang menimpa kepada kita, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Insya Allah kalau solusi itu datang dari Allah, maka akan membuahkan hasil yang baik. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi ujian, kita tidak kabur dari Allah, tapi malah melebur dengan Allah, dengan ibadah yang baik yang kita lakukan, dengan doa yang selalu kita panjatkan, baik itu dalam setiap sholat kita atau dalam kesendirian kita, dimanapun kita berada. Selama kita masih ingat Allah, insya Allah segala urusan dalam hidup kita, ujian dalam hidup kita akan berakhir dengan baik. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, terutama di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah. Mudah-mudahan mendatangkan banyak manfaat. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.